Hai semuanya, apa kabar? Dengan saya Hari di channelnya Harinya Baby. Kali ini gue bakalan membahas berita kecelakaan pesawat yang terjadi pada tahun 1992. Jadi guys, seperti yang kita tahu, masih hangat-hangatnya berapa minggu lalu terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Nah, kali ini gue bakal membahas kecelakaan pesawat yang terjadi pada tahun 1992. Jadi kisah yang dimulai ketika ada seorang wanita yang bernama Annette Harkens, merupakan seorang wanita yang lahir di Venezuela dan dia berasal dari Belanda. Pada saat itu Annette masih berusia 31 tahun. Jadi ketika ia dan tunangannya Pasje memutuskan untuk berlibur ke Vietnam. Pada tahun 1992, pesawat dari maskapai Vietnam Airlines 474 mengalami kecelakaan fatal saat penerbangan dari kota Ho Chi Minh menuju Nha Trang. Nah, salah satu resort terkenal di Vietnam. Jadi pesawat itu membawa 25 penumpang, di mana hanya satu yang selamat, yaitu penumpang yang bernama si Annette Harkens tadi. Jadi Pasje ini merupakan tunangannya dari si Annette, sekaligus kekasihnya selama 13 tahun terakhir guys. Jadi sebelum kecelakaan itu terjadi, Annette dan Pasje ini memutuskan untuk berlibur dan mengikuti tur romantis selama 5 hari di Nha Trang, salah satu resort yang terkenal di Vietnam. Jadi mereka akhirnya terbang ke Nha Trang menggunakan pesawat dari maskapai Vietnam Airlines. Jadi tampilan dari pesawat yang kecil dan kurang memadai sempat membuat si Annette ini takut dan tidak mau naik pesawat tersebut. Nah, menurut Annette, pesawat yang kecil ini membuatnya sempat enggan berangkat dengan pesawat tersebut. Namun, sang tunangannya si Pasje ini meyakinkan bahwa jika mereka pergi ke Nha Trang menggunakan jalur darat, mereka harus melalui jalur hutan yang ekstrim dan cukup menguras waktu liburan mereka. Akhirnya si Annette pun setuju untuk naik pesawat tersebut. Jadi sekitar 50 menit kemudian, mereka mulai merasakan guncangan yang cukup keras di dalam pesawat guys. Jadi Pasje pun mulai panik dan mengatakan bahwa pesawat itu mirip seperti pesawat mainan yang mudah terjatuh. Nah tentunya guys, kekhawatiran si Pasje berubah menjadi kenyataan. Pesawat yang mereka tumpangi itu akhirnya terjatuh di tengah hutan Vietnam dan menewaskan hampir seluruh penumpang kecuali dirinya. Kita lanjut ceritanya. Jadi usai meratapi sang tunangannya yang tragis meninggal, si Annette ini tersadar bahwa ia sudah terdampar di tengah hutan. Dan ia pun sadar ia mengalami beberapa luka yang sangat berat dan beberapa tulang yang menonjol keluar dari kulitnya. Aduh, ngeri ya. Jadi saat itu guys, ada seorang penumpang yang berasal dari Vietnam dan masih hidup. Penumpang itu mengalami luka yang lebih parah darinya atau dari si Annette tadi. Nah, namun penumpang itu masih berusaha untuk menenangkannya dan berkata bahwa tim penyelamat akan segera menemukan mereka berdua. Bahkan guys, si Annette ini mengaku bahwa penumpang itu masih sempat membuka kopernya dan memberikan baju ke Annette sebelum akhirnya pria tersebut meninggal dunia tak lama kemudian. Pria. Nah, karena luka yang diderita si Annette ini sangat parah guys, sehingga Annette ini adalah satu-satunya orang yang selamat dalam kecelakaan tersebut, bayangin. Nah, dengan luka yang cukup parah yang dialami oleh si Annette ini guys, ia sempat kesulitan untuk bergerak ataupun mencari pertolongan. Apalagi di sana ia tidak memiliki persediaan makanan ataupun minuman sama sekali. Dan sementara itu, tim penyelamat ini nggak kunjung-kunjung datang untuk menyelamatkan si Annette. Nah, untuk bertahan hidup guys, dan tak mati kelaparan, Annette ini memutuskan untuk, tahu nggak, dia menampung air hujan dan ia menggunakan sayap pesawat yang patah sebagai wadah untuk menampung tetesan hujan. Jadi bekas-bekas puing-puing pesawat tadi dia taruh sebagai wadah untuk untuk menampung air hujan untuk persediaan minuman selama Annette berada di hutan tersebut. Nah, ia juga minum agar tubuhnya ini tidak terlalu merasa kelelahan atau lemas guys. Dengan air hujan seadanya dan di antara puing-puing pesawat hingga jasad para penumpang yang tersebar di mana-mana ini, Annette ini memutuskan untuk berdiam diri di sana
selama kurang lebih 1 minggu, guys. Nah, jika tidak ada orang yang menemukannya, ia baru menjelajahi hutan tersebut. Saat itu, kata si Annette, tujuan utama saya adalah untuk meminum air agar tetap terhidrasi. Caranya, saya terus mengumpulkan air hujan agar tetap kering. Saya mengambil satu jas hujan dari tas salah satu penumpang pesawat. Hanya itu, saya tidak mengambil barang lainnya karena menurut saya itu tidak pantas, terangnya si Annette. Nah, di tengah kondisinya yang semakin lemah, si Annette ini karena tidak mengkonsumsi makanan, minuman apapun, Annette pun sempat ingin menyerah. Namun ia percaya bahwa dia bisa keluar dan selamat dari situasi yang sangat menyedihkan tersebut, guys. Nah, di hari ke-7, akhirnya si Annette ini bertemu dengan salah satu tim penyelamat, dan awalnya dia berpikir bahwa Annette ini adalah hantu karena tim penyelamat itu tidak pernah melihat wanita berkulit putih. Akhirnya, si Annette ini berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat, dan kisah perjuangannya untuk bertahan hidup hanya dengan air hujan membuatnya terkenal hingga sekarang, guys. Nah, pada tahun 2014, guys, Annette ini menerbitkan kisah tentang perjuangannya lewat buku Turbulence, A True Story of Survival, di mana ia menulis bahwa selama 7 hari lebih terdampar di pedalaman hutan Vietnam. Ia pun bertahan hidup dengan hanya mengandalkan tetesan air hujan yang jatuh di sana. So, gimana menurut kalian? Perjuangan seorang wanita yang bertahan hidup akibat kecelakaan pesawat yang dia alami. Gue pengen tahu, komen di bawah. Oke, guys, segitu dulu video mengenai kecelakaan pesawat yang bisa menyelamatkan 1 orang dari kecelakaan tersebut. So, semoga kita semua selalu dilindungi dari hal apapun, selalu sehat dalam hal apapun. Sampai jumpa di video-video seru selanjutnya dengan saya Hari. Bye-bye.